Ratusan tenaga honorer di Jawa Timur dirumahkan. Dana sumbangan makan bergizi gratis dialihkan untuk bangun sekolah. Polisi tunggu hasil otopsi potongan kepala korban mutilasi di Jombang. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jati. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Jember. Ratusan tenaga honorer kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dirumahkan. Hal ini sebagai upaya untuk melakukan efisiensi anggaran di Pemkab Jember. ...336 tenaga honorer kebersihan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Jember dirumahkan sejak 4 Februari lalu. Mereka terdiri dari 306 tenaga penyapu jalan dan 30 tenaga administrasi. Sementara itu, imbas dari dirumahkannya tenaga honorer kebersihan, jalan dan sampah rumah tangga berserakan di sepanjang jalan protokol kota. Bahkan beberapa di antaranya menutupi trotoar jalur pejalan kaki. Untuk Dinas Lingkungan Hidup kita untuk saat ini ada 336. Dari 336 ini karena kita masih menunggu aturan yang ada, untuk sementara teman-teman itu kita beri kebebasan untuk kita rumahkan atau tetap bekerja, tetapi kita belum bisa memastikan untuk honorariumnya. Sebelumnya, saudara, ratusan tenaga honorer atau tenaga kontrak Pemkab Lumajang juga dirumahkan. Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut proses penataan pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Lumajang. Setelah melakukan pembahasan dengan berbagai pihak, Pemkab Lumajang merumahkan 437 pegawai honorer. Mayoritas pegawai yang dirumahkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan tidak mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemkab Lumajang memberikan solusi pegawai yang dirumahkan bisa bekerja kembali melalui tenaga outsourcing bekerja sama dengan Pemkab. Namun tenaga outsourcing hanya petugas kebersihan, sopir, dan penjaga malam. 437 orang. Itu yang tidak bisa kita lakukan outsourcing berlanjut. Artinya outsourcing berlanjut itu di bulan Maret ini bisa outsourcing. Nah, 437 ini ada kemungkinan nanti bisa dilakukan outsourcing sebagai 3 jabatan, yaitu pengemudi, penjaga malam, dan petugas kebersihan, itu nanti di Oktober di PAK, di program PAK. Mudah-mudahan bisa. Artinya sekarang sudah dirumahkan itu Pak ya? Hari ini 437 itu statusnya dirumahkan. Pemkot Surabaya mengalihkan dana makan bergizi gratis atau MBG sebesar 1,1 triliun rupiah untuk pembangunan sekolah dan infrastruktur lain. Ini karena pembiayaan MBG sepenuhnya ditanggung dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan pembiayaan makan bergizi gratis sepenuhnya akan ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo kepada pemerintah daerah agar menggunakan dana sumbangan MBG untuk keperluan lain. Pengalihan sumbangan tersebut nantinya digunakan Pemkot untuk kepentingan pembangunan dan perbaikan perkampungan serta sekolah. Rencana pengalihan anggaran tersebut juga sudah melalui proses evaluasi bersama Pemprov Jawa Timur. Sebelumnya, Pemkot Surabaya menyumbangkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sebesar 1,1 triliun rupiah untuk makan bergizi gratis MBG secara nasional yang diminta pemerintah pusat. Untuk rehab sekolah, sekaligus separuhnya kita gunakan untuk perbaikan kampung-kampung yang ada. Jadi yang kita lakukan, jadi ada tambahan lagi kan
dari uang yang ada. Jadi sehingga insya Allah pembangunan akan jadi lebih cepat lah daripada hari ini. Pak, tapi pemotongan dari pusat berapa triliun Pak dari telepon dari pusat? Kalau pusatnya totalnya 50 triliun Pak dari MTU. Untuk Surabaya ada pengaruhnya? Enggak, dari Surabaya nggak ada pengaruh ya. Karena yang dari Surabaya itu kita kan selama ini menerima DAK-nya kecil. Kita tidak pernah menerima DAK, tapi kita mendapatkan DAU. Nah DAU-nya ini tetap kok. Yang dikurangkan itu adalah DAK yang turun ke daerah-daerah. Sedangkan selama ini kita mendapatkan DAK kecil. Ya kita nggak seberapa, nggak kerosol lah. Sosialisasi efisiensi anggaran dilakukan di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sosialisasi yang dihadiri Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK dan kelompok masyarakat ini guna mencegah penyalahgunaan pengelolaan anggaran. Dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Malang, sosialisasi penguatan LPMK dan kelompok masyarakat ini digelar di kantor Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sosialisasi diikuti seluruh lurah pengurus LPMK dan kelompok masyarakat atau Pokmas di Kecamatan Lowokwaru. Sosialisasi bertujuan sebagai pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan Pokmas terkait pembangunan sarana dan prasarana yang juga termasuk efisiensi anggaran di wilayah Kecamatan Lowokwaru. Efisiensi sesuai dengan SI nomor 2 tahun 2025 bahwa di surat edaran disebutkan bahwa efisiensi tetap perlu dilakukan, tetapi tetap memperhatikan dasar indikator kinerja utama masing-masing perangkat daerah. Dan hampir seluruh kegiatan di kelurahan maupun kecamatan itu semua mendukung indikator kinerja utama atau IKU. Sementara Kasih Intel Kejari Kota Malang, Agung Tiradityo menambahkan, sosialisasi tersebut juga untuk memberikan penerangan hukum bagi lurah dan Pokmas, khususnya dalam pengelolaan anggaran. Pembinaan penguatan kepada khususnya Pokmas yang ada di Kecamatan Lowokwaru dalam pengelolaan keuangan kelurahan, yang mana sekarang ini peran Pokmas dalam pengelolaan keuangan di kelurahan itu sangat besar karena mereka dipercaya juga untuk melakukan kegiatan swakelola khususnya tipe 4. Mungkin itu saja. Sehingga ke depan harapan kami dengan adanya penguatan ini para Pokmas dan lurah-lurah sekecamatan Lowokwaru itu lebih tertib administrasi kaitannya dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kelurahan. Melalui sosialisasi ini, lurah dan Pokmas diharapkan bisa tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran, sehingga nantinya tidak berurusan dengan hukum. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kita ke sorotan kriminal. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan potongan kepala yang ditemukan warga merupakan bagian mayat korban mutilasi. Potongan kepala tersebut ditemukan warga Rabu 12 Februari malam. Polisi masih belum bisa memastikan apakah potongan kepala sesuai dengan mayat tanpa kepala yang ditemukan sebelumnya. Polisi masih menunggu hasil otopsi RSUD Jombang. Sementara itu, potongan kepala yang ditemukan warga di pinggir Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang, mulai membusuk di bagian leher bawah dan rambutnya terlepas. Potongan kepala ini berada sekitar 5 km dari tubuh tanpa kepala yang ditemukan sebelumnya. Memang benar tadi ada informasi dari masyarakat bahwa ditemukan salah satu kepala manusia yang saat ini masih kami dalami, kami selidiki dan kami lakukan otopsi terlebih dahulu. Sehingga kami belum bisa memastikan apakah kepala tersebut merupakan mayat yang pertama kali ditemukan atau tidak. Kami menunggu dari hasil otopsi. Itu ditemukan di mana? Di sungai. Sungai di Sungai Berantas, ya, di pinggir. Jadi mungkin terdampar sehingga saat itu mungkin ada cium bau masyarakat melihat dan menemukan kepala. Sebelumnya, saudara, jasad tanpa kepala ditemukan warga di saluran irigasi persawahan di Jombang. Jasad laki-laki tersebut ditemukan tanpa berbusana dan diperkirakan meninggal beberapa hari.
Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jombang mengevakuasi jasad korban setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali ditemukan warga di saluran irigasi Desa Dukuh Arum, Megaluh, Kabupaten Jombang. Saat ditemukan, jasad dalam kondisi telungkup, tanpa kepala dan mulai mengeluarkan aroma tak sedap. Polisi tidak menemukan identitas maupun pakaian korban di sekitar lokasi kejadian. Diduga mutilasi ini dilakukan di tempat lain dan pelaku membuang jasad di saluran irigasi. Tanpa busana dan tanpa kepala. Artinya itu menjadi korban mutilasi atau gimana, Dan? Bisa jadi seperti itu. Ini nanti akan kita dalami. Semoga segera terungkap. Perkiraan sudah berapa hari yang lalu dan meninggalnya, Dan? Kalau dari secara umum itu sekitar lebih dari 2 hari ya, karena sudah sudah agak kering, namun belum terlalu mengeluarkan bau yang menyengat. Saya dari sana jauh, kira-kira 100 meter. Terus saya tidak berani dekat. Saya pulang. Laporan ke? Belum sempat. Ini teman saya yang ada, yang laporan. Posisinya kelihatannya itu tergurap, terus kepalanya tidak ada. Kini jasad korban berada di ruang jenazah RSUD Jombang untuk identifikasi dan otopsi oleh tim kedokteran forensik. Muhammad Safiuddin, Kompas TV Jombang, Jawa Timur. Pencurian sepeda motor menimpa seorang karyawan minimarket. Ironisnya, sebelum beraksi, pelaku sempat membeli sebotol kopi di minimarket tempat korban bekerja. Pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Terusan Sulfat, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dari rekaman CCTV minimarket, pelaku datang seorang diri mengenakan topi dan masker serta membeli kopi. Setelah membayar dan keluar, pelaku duduk di teras minimarket untuk memastikan kondisi aman. Pelaku membobol stop kontak sepeda motor yang terparkir dan kabur. Menurut rekan kerjanya, korban baru mengetahui sepeda motornya hilang saat akan mengirim barang. Kasus pencurian tersebut sudah dilaporkan polisi. Ceritanya itu 7:30. Kejadiannya CCTV itu 7:30, Pak. Terus baru sadar itu 1:30. Ya itu mau antar barang. Kok sepeda itu udah nggak ada, kayak gitu, Pak. Dia lewat, Pak. Dia lewat dari sana, terus sempet kesini belanja. Kesini belanja, terus duduk di depan sepeda itu. Terus celing-celing kanan kiri, keadaan aman, langsung sikat. Gitu. Berapa orang? 1 orang, Pak. Sendirian? Iya, sendirian. Terus arah sana, arah Saujajar. Sejumlah sekolah antisipasi gangguan pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, meski pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP berakhir pada 18 Februari nanti, SMA Negeri 16 Surabaya menargetkan sudah menuntaskan daftar sebelum 16 Februari. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan server yang merugikan para murid. Kisruhnya pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP di sejumlah daerah di Indonesia akibat kelalaian guru dan gangguan server diantisipasi SMA Negeri 16 Surabaya. Sekolah membantu ratusan murid mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS sesuai tenggat waktu. SMA Negeri 16 juga menyiapkan tim khusus yang beranggotakan lebih dari 20 guru untuk mendampingi murid saat pengisian PDSS agar tidak terlambat. Bahkan sekolah menargetkan para murid harus mendaftar sebelum 16 Februari 2025 untuk antisipasi gangguan jaringan atau server. Alhamdulillah untuk SMA Negeri 16 kita sudah menyiapkan jauh hari sebelumnya. Kita membentuk tim yang terdiri dari tim kurikulum, tim BK, wali kelas, dan tim IT.
Ya, jadi dari awal kita sudah menyiapkan mulai pendataan nilai-nilai semester 1 kelas 10 sampai dengan semester 5 di kelas 12. Nah, kemudian data itu yang kita konfirmasi dengan anak-anak, apakah ada yang salah entry atau apa istilahnya salah ketik atau apa dan sebagainya. Nah, begitu dibuka di PDSS untuk input data, kita melakukan input data sesuai dengan yang diminta di PDSS dan alhamdulillah final pada 24 Januari itu kita sudah berhasil untuk finalisasinya. Para murid sangat terbantu dengan pendampingan dari sekolah mereka. Mereka sempat khawatir tak bisa mendaftar seperti sejumlah sekolah lainnya akibat kelalaian guru. Ada bimbingan dari guru nggak tadi untuk? Ada. Untuk berkas-berkas yang disediain apa aja sih nanti masa pendaftaran? Komputer, terus ini buat mengisi, terus habis itu juga banyak guru-guru yang sudah berpengalaman, jadi sudah alhamdulillah sudah lancar semuanya. Dek, kan sempat rame yang gagal PDSS itu ya, itu sempat membuat ketakutan nggak dari sampean kemarin-kemarin? Iya, sebenarnya sedikit lumayan panas ya itu beritanya, cuman karena sekolah sudah mengonfirmasi dari awal bahwa sudah selesai dikonfirmasi dan lain-lainnya juga sudah data-datanya juga sudah dikirim, jadi alhamdulillah sudah aman, nggak kepikiran. 152 dari total 386 murid kelas 12 di SMA Negeri 16 Surabaya memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, Panitia Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP Madrasah Aliyah Negeri MAN Surabaya rutin memonitoring dan mengawasi secara bertahap proses pendaftaran dan input data murid. Program tersebut guna mencegah terjadinya kesalahan sistem hingga kelalaian petugas saat proses input data, seperti yang banyak terjadi di daerah lain. Pemerintah membuka penerimaan calon mahasiswa perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP sejak 4 hingga 18 Februari 2025. Namun di beberapa daerah masih terdapat kendala yang dialami sekolah dan berujung gagalnya murid mengikuti SNBP 2025. Menyikapi hal ini, Panitia SNBP MAN Surabaya melakukan beberapa program monitoring dan pengawasan, yakni mulai registrasi akun SNPMB sekolah, pengisian pangkalan data murid dan sekolah, PPDS oleh sekolah sejak 6 hingga 31 Januari lalu, hingga pendaftaran SNBP pada 4 hingga 18 Februari 2025. Dari total 424 murid kelas 12, 170 orang dinyatakan eligible atau dapat mengikuti SNBP 2025. Pihak sekolah menargetkan 50% dari jumlah tersebut dapat diterima langsung ke berbagai perguruan tinggi negeri Indonesia. Memang kita step by step itu memang kita harus kawal ya, kita koordinasi mulai dari saya dengan pakar kurikulum, dengan operator, dengan BK, dan bahkan juga dengan komunikasi juga dengan siswa dan orang tua. Nah, sehingga mulai dari tanggal 6 kemarin Januari itu kita sudah entry data dan kita finalisasi kemarin itu insya Allah kalau nggak salah itu tanggal 29 atau tanggal 30 sebelum hari terakhir finalisasi kami sudah. Sebelumnya, Saudara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memperpanjang masa pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS sesuai tenggat waktu. Pengisian tersebut berakhir hingga 18 Februari 2025. Pasca kisruh pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP di sejumlah daerah di Indonesia, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memperpanjang masa pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS sesuai tenggat waktu yakni 18 Februari 2025. Hal itu disampaikan Abdul Mukti saat meresmikan laboratorium SMK Muhammadiyah 3 di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Polemik terjadi diduga akibat kelalaian para guru yang terlambat mengisi PDSS. Hal ini membuat para murid tidak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP.
SNBP itu akhirnya bagaimana Pak? Di Menteri Pendidikan Tinggi ya, bukan di kita ya. Oh, bukan di Ristek ya? Itu di Menteri Pendidikan Tinggi, urusan penerimaan mahasiswa baru itu bukan di kita. Oh, Pak, untuk soal input Pak, itu untuk pihak sekolah apa ada sanksi atau gimana Pak yang lalai tidak input Itu akhirnya? juga bukan kewenangan kami, itu ada kewenangannya di lembaga lain, bukan Lembaga Dasar Menengah. Seperti diinformasikan Kompas TV, beredar video oknum guru di Lamongan menggebrak meja dan membentak sejumlah murid viral di media sosial. Aksi guru tersebut dilakukan karena murid protes dan mempertanyakan data eligible yang tak bisa terinput di sistem. Hal ini mengakibatkan puluhan murid terancam tak bisa mengikuti kuliah jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Faktornya apa saja, Bu? Inilah video viral seorang oknum guru di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Lamongan yang menggebrak meja dan membentak para murid di sebuah ruangan sekolah pada 31 Januari lalu. Dalam video berdurasi 25 detik yang viral di media sosial itu diketahui, para murid mempertanyakan data eligible yang tak bisa masuk dalam sistem server. Mereka pun menangis karena terancam tak bisa mengikuti kuliah jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Pada Senin 3 Februari pagi, para murid dan orang tuanya mendatangi sekolah untuk mempertanyakan nasib anak-anak mereka. Ada 22 murid tercatat tidak masuk dalam daftar eligible sebagai persyaratan pendaftaran seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Kepala MAN 1 Lamongan Nur Enda Mahmuda mengatakan, permasalahan itu hanya soal komunikasi. Secara administrasi, 22 murid tidak menemui masalah karena pihaknya menerapkan sistem baru e-raport. Dalam proses tersebut, nilai raport 22 murid dinyatakan tidak terbaca sistem, sehingga tak bisa mengikuti jalur eligible. Kepala MAN 1 sudah memberi teguran kepada oknum guru tersebut agar kedepannya tidak terulang lagi. Itu momen menyampaikan ke anak-anak, karena apa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti yang dari eligible kan, sehingga disampaikan. Karena harus disampaikan ke anak-anak, nggak mungkin kita tutup, oh ini tahu-tahu nggak ikut. Nah ini kita juga transparan, kita sampaikan ke anak-anak bahwa rezeki sampean itu tidak lewat jalur ini nak, nanti lewat jalur yang UTBK, ada SEPAN, nah seperti itu. Nah tapi tadi itu namanya pertemuan, berdiskusi lah, yang satu memang sangat berharap untuk ini jawaban yang mungkin menurut dia belum, sehingga terjadilah seperti itu. Jadi itu manusiawi menurut saya, tapi memang ya harus sebagai pembelajaran. Hal seperti itu memang tidak diperkenankan dalam dunia pendidikan. Kepala MAN 1 juga berharap tindakan bullying ataupun verbal kepada para murid yang dilakukan oknum guru tersebut tidak terulang kembali. Dedi Haryanto, Kompas TV Lamongan, Jawa Timur. Sarapan ala bule seharga Rp15.000 per porsi. Usai jeda informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, lapak penjual makanan di Kota Madiun menyediakan sarapan menu ala Inggris dan American Breakfast atau sarapan ala bule. Menu seharga Rp15.000 per porsi ini selalu ramai didatangi pembeli. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Lapak yang berada di sisi selatan lapangan Gulun, Kota Madiun, Jawa Timur, ini menyediakan menu ala English Breakfast dan American Breakfast yang oleh penjualnya diberi nama sarapan ala bule. Nama sarapan ala bule dipilih agar usaha ini mudah dikenal oleh masyarakat. Sejumlah menu sarapan sehat ditawarkan, diantaranya omelet lengkap dengan isian telur, roti, jagung, sosis, salad,
kentang goreng, tomat, dan keju. Serta ada menu lain yang ada di kedai cabang, yaitu omelet isi ayam dan daging. Harganya pun cukup ramah di kantong, hanya Rp15.000 saja per porsi. Dwi Suprapto, pemilik lapak yang merupakan mantan juru masak sebuah hotel, ini merintis usahanya mulai tahun 2016 lalu. Awal merintis sempat mengalami kendala karena belum banyak warga mengenal apa yang dinamakan omelet. Seiring berjalannya waktu, usahanya mulai dikenal dan menarik minat pelanggan. Sini sedang menikmati apa ini, Pak? Ya ini omelet komplit. Ya, saya tiap minggu habis senam di razia di sana di desa termasuk ke sini cari sarapan. Oh, memang sudah sering ke sini ya, langganan ya? Iya, sering. Kalau biasanya ke sini sama siapa aja? Sama anak, istri, saudara. Terus saya ajak ke sini. Iya. Gimana Pak rasanya, Pak? Alhamdulillah saya cocok. Anak saya juga cocok, istri saya juga cocok. Ya dulu mau jualan American breakfast atau English breakfast, arahnya kan ke sana. Nah, kalau kasih nama itu kan orang nggak tahu, apalagi Kota Madiun. Plesetkan jadi sarapan alam. Oh, kalau bisa bikin gini gimana? Ya dulu kerja di hotel, di resto dan lain-lain. Ya itu. Kalau buka ini mulai kapan? Mulai 2016. Sarapan ala bule menjadi jujukan warga, terutama warga yang berolahraga di lapangan gulun. Lapak sarapan ala bule ini buka setiap pagi hingga pukul 11 siang. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.